Banyak orang termasuk ahli keuangan yang bilang kalau mau tambah kaya harus mulai investasi. Misalnya rutin cicil beli saham setiap bulan. Tapi sadar nggak sih, nggak semua orang itu cocok sama investasi saham. Saya sendiri pernah punya nih temen yang nyoba masuk ke saham. Tapi tiap harga sahamnya turun dikit, moodnya langsung anjlok. Apalagi kalau minusnya udah lebih dari 5%. Orang-orang di sekitarnya bahkan bisa ikut kena damprat juga. Pernah punya teman kayak gini juga nggak sih? Atau jangan-jangan ini kalian sendiri? Bisa jadi ini bukan salah sahamnya ya, tapi karena profil resikonya aja yang nggak cocok. Nah, buat kalian yang lagi mikir buat mulai invest, atau mungkin udah mulai tapi masih ragu, saham nih sebenarnya cocok nggak sih buat gue? Yuk tonton videonya terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisis saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-update video berikutnya. Jadi apa itu profil resiko? Profil resiko itu semacam cermin keuangan kalian nih sebagai investor. Dia bisa nunjukin seberapa berani kalian ngambil resiko, seberapa penting stabilitas buat kalian, dan seberapa fleksibel kalian dalam berinvestasi. Tiap orang punya profil yang beda-beda. Ada yang cocoknya di saham, ada yang cocok di instrumen yang non-saham. Jadi investasi itu bukan soal pinter atau enggaknya ya, tapi lebih ke berapa siap mental finansial kalian buat ngadepin naik turunnya pasar. Nah, daripada bingung kira-kira diri sendiri cocoknya invest di instrumen apa, yuk langsung kita isi bareng aja profil resikonya. Nah, profil resiko karena bentuknya adalah kuesioner, jadi nanti tentunya kita bakal jawab beberapa pertanyaan simpel ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab, ini akan dikategorikan kira-kira kita masuk ke profil resiko yang mana, dan instrumen investasi mana yang cocok buat kita. Buat kuesionernya ini gratis ya, kalian bisa akses dimanapun di internet ada. Tapi buat contoh di video kali ini, saya akan pakai profil resiko dari Sekuritas Ajaib. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kuesioner profil resiko. Kita bakal jawab beberapa pertanyaan, nanti aplikasinya bakal otomatis memberikan kesimpulan nih, kita masuk ke profil yang mana. Nah, buat jumlah pertanyaannya, nggak terlalu banyak ya, jadi tenang aja, nggak bakal ngabisin waktu kalian, tapi ini penting nih, buat kenal profil kalian sendiri sebelum masuk mulai investasi. Nah, jadi ini kita langsung bareng aja ya, kita mulai ngisi kuesionernya, nanti kalian bisa ngikutin dalam hati, kira-kira kalian bakal jawab yang mana, kalau dikasih pertanyaan seperti ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu utamakan dalam berinvestasi? Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan, yang kedua menghindari kerugian, sama yang ketiga adalah sama-sama penting. Nah, ini kalian coba pilih ya. Kalau kalian lebih prefer buat dapat untung segede-gedenya, bisa pilih pilihan yang pertama. Tapi kalau misalnya yang penting nggak rugi deh, untung dikit nggak apa-apa, yang penting nggak rugi, bisa pilih pilihan yang kedua. Atau mungkin sama-sama penting, bisa pilih pilihan yang ketiga. Nah, buat saya, ketika invest itu sama-sama penting lah. Untung juga dapat, tapi juga perlu menghindari kerugian. Jadi saya akan pilih jawaban yang ketiga di sini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa nih total nilai kekayaan kamu? Kalau ini gampang lah ya, tinggal diisi aja sesuai dengan kondisi kalian. Kalau kurang dari 500 juta, pilih yang paling atas. Kalau 500 sampai 1 miliar, pilih yang tengah. Dan kalau lebih dari 1 miliar, pilih yang paling bawah. In case saya pribadi, dari segi total kekayaan ada di atas 1 miliar, jadi saya akan pilih yang bawah juga di sini. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, jika nilai investasi kamu turun lebih dari 10% dalam keadaan pasar yang nggak menentu, apa nih yang bakal kamu lakuin? Yang pertama, jual semua ya aset investasinya, atau mungkin jual sebagian, atau mungkin simpan semua ya di hold, atau bahkan di sini ada pilihannya beli lagi. Kebetulan karena saya menggeluti bidang investasi ya, jadi saya cukup pede nih, ketika aset yang saya beli turun nilainya, saya akan pede untuk mulai cicil beli lagi. Jadi saya akan pilih pilihan yang terakhir nih, yaitu beli lagi. Tentunya baik lagi menjawab pertanyaan ini sesuai dengan kondisi kalian ya, karena memang nyatanya ada ya, orang-orang yang nggak tahan sama angka minus. Kayak teman saya tadi, minus 5% aja dia udah nggak tahan. Kalau memang kalian tipe orang yang seperti itu, nggak apa-apa, bisa pilih jawaban yang jual semua. Nggak salah kok. Biar nanti hasil akhirnya juga bakal sesuai nih dengan profil resiko kalian. Nah, kalau udah, kita bisa tekan poin selanjutnya ya, dan kita sudah selesai pengisian kuesionernya. Jadi gampang dan cepet banget ya, buat tahu profil kita, versi kuesionernya ajaib cuma butuh menjawab 3 pertanyaan. Dan dari menjawab kuesioner tadi, saya mendapatkan hasil kesimpulan profil investor agresif nih, yaitu profil untuk kamu yang ingin hasil tinggi, tapi punya resiko yang tinggi juga. Kita bisa lihat ya, untuk rekomendasi alokasi aset, buat jawaban saya sendiri, di sini ada 70% diisi oleh saham. Sedangkan 30%-nya bisa diisi dari surat berharga.
Nah, surat berharga di sini itu contohnya bisa seperti obligasi ya, obligasi negara, korporasi, atau mungkin sukuk juga. Jadi memang untuk instrumen investasi kan nggak cuma saham doang ya. Ada obligasi, ada reksadana juga, ada pasar kripto juga sekarang ya. Dan saham pun juga sekarang kita bisa beli saham AS juga, nggak cuma saham Indonesia. Meskipun di sini saya dapat kesimpulan profil investor agresif ya, tapi kita bisa ngecek juga nih buat profil-profil resiko yang lainnya. Contoh, kita mulai dari yang satu dulu ya. Di sini yang pertama ada profil investor konservatif. Nah, kalau profil ini cocok buat kalian yang fokusnya sama keamanan. Yang resikonya rendah, tapi punya imbal hasilnya stabil aja, nggak tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Di sini rekomendasi alokasi asetnya bisa di pasar uang ya, 85%, dan surat berharga sebesar 15%. Buat aset pasar uang ini, contohnya ada deposito, dan kalau mau lebih tinggi tapi tetap aman, ada yang namanya reksadana pasar uang. Ini kalau case-nya kalian profil investor yang sangat konservatif sekali ya. Di sini pun Ajaib membagi jadi 4 poin ya, 1, 2, 3, dan 4 masuk masih kategori konservatif. Buat konservatif level 4-nya, di sini kita bisa lihat ya, sebarannya bisa mulai masuk saham nih, tapi 25% aja rekomendasinya. Surat berharga di 60% dan pasar uangnya 15%. Buat investor konservatif yang masih sedikit berani ya, ngambil resiko. Lanjut lagi ada profil resiko moderat ya. Di sini kalau di Ajaib masuk ke poin 5, 6, dan 7. Nah, buat profil resiko moderat, ini cocok nih buat kalian yang pengen hasil lebih tinggi daripada deposito, tapi resikonya sedang-sedang aja, jangan terlalu tinggi. Moderat level 5 di sini cocoknya buat beli saham ya, di sini 40% totalnya. Surat berharganya 50% dan pasar uangnya 10%. Jadi cukup balance ya. Nggak terlalu beresiko, tapi juga nggak terlalu konservatif amat. Nah, kalau kita mau lihat moderat mau menyerempet ke agresif ya, kita lihat poin level 7-nya. Ternyata di sini masih cocok ya, buat beli saham di sini tapi 60% aja. Sedangkan 40 sisanya bisa dibelikan obligasi atau surat berharga. Nah, lanjut balik ke agresif lagi, ternyata masih bisa lebih agresif ya. Kita bisa naikin levelnya sampai level 10 nih paling mentoknya. Nah, kalau investor yang agresif sekali ya, sangat cocok nih buat beli instrumen saham, dialokasikan 85% ya dari porto, dan isi surat berharga sebesar 15%. Nah, biasanya kalau untuk investor yang sudah level agresif seperti ini, meskipun banyak di saham ya, tapi tetap mereka lakukan diversifikasi nih. Misalnya saham Indo, tapi beberapa sektor, dan bisa juga disebar ke saham US ya, jadi kayak misalnya beli saham Google, Tesla, dan sebagainya. Jadi, dengan ngisi kuesioner profil risiko ini, kita jadi tahu nih, kira-kira kita cocok nggak sih buat invest di saham, atau mungkin malah cocoknya di reksadana atau obligasi aja. Jadi memang beda-beda ya, bukan salah sahamnya, tapi mungkin memang nggak cocok aja. Jadi sebenarnya sih nggak salah ya, saran buat mulai investasi kalau mau jadi kaya. Cuman yang perlu dipahamin, instrumen investasi itu bukan cuma saham doang. Ada obligasi, reksadana, dan yang paling baru ada cryptocurrency juga. Nah, apapun profil resiko kalian, untungnya sekarang udah ada satu platform investasi yang bisa semuanya nih. Kayak yang saya pakai, yaitu aplikasi Ajaib. Di aplikasi Ajaib, satu kali daftar, kita bisa invest di berbagai instrumen investasi, seperti reksadana, obligasi, saham, kripto, dan saham US. Buat yang masih awam soal investasi, tenang aja, karena mereka punya fitur Ajaib Lite. Buat bantu susun portofolio otomatis sesuai goals investasi kalian kayak begini. Buat teman-teman yang lebih advance ya, tenang aja, juga ada fitur Ajaib Pro nih. Lengkap nih fitur charting dan key stats-nya, jadi analisanya bisa lebih dalam lagi. Dan yang paling enak dari Ajaib ini, kalian nggak perlu buka banyak akun nih buat beda-beda instrumen investasi. Cukup satu akun Ajaib aja udah bisa cover semuanya. Buat kalian yang mau cobain juga, langsung download aja aplikasinya dan daftar pakai kode Ajaib JoTamrin. Daftarnya gratis dan ada hadiahnya juga, lumayan. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga bakal suka nih konten lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago investasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.